Kalau pakai standar bisa, tapi pedamu gak melayu mas. Ya sedangkan DE wis kebanteran. Arep godak pedamu standar. Yo godak kancane mas. Nek kebutuhanmu cuma buat touringan, ya cari yang spek-spek touring. Kalau kebutuhanmu untuk ke pasar, yo standaran wae mas. Tapi yo standar nggih ngantuk mas. Ada suatu hal indah yang perlu kita wajib dipertontonkan mas. Selain wajah cantikmu. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, malam, siang, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Puasa opo? Mesti duwe utang kuwi, Mas. Balik lagi di Misteri Jini Channel. Iya, lanjut. Ulang tahun yang berkembang. Terakhir saya bikin video pas pertengahan puasa ya. Pertengahan puasa, saking sibuknya kemarin-kemarinnya. Video terakhir kapan nih? Suwi, 3 minggu. 3 minggu yang lalu ya. Mohon maaf ya teman-teman, sebenarnya bukan sibuk mas ya, tapi memang sok sibuk. Sik, ono wong ilang. Oh, ora. Nah, kebetulan di video kali ini sebenarnya sudah pernah saya bahas dulu, cuma ini akan lebih detail lagi. Pernahkah teman-teman mengalami kendaraan atau sepeda khususnya di spek herek-herek ataupun juga CB motornya bunyinya kemelidik ataupun juga kemeracak dan semacamnya, ini bunyi kasar di area head ya. Sebenarnya teman-teman saya sampai capek mas, pertanyaan terlalu banyak mas, suara motor saya kok suaranya kayak gini. Saya sudah berulang kali sudah sering saya jawab di kolom komentar atau juga di live Instagram bahwa prediksi suara itu nggak bisa mas, memprediksikan suara saya nggak bisa mas. Kadang ya yang namanya prediksi masih awang-awang, apalagi cuma pertanyaan mas motor saya bunyi kemelidik, apalagi saya nggak tahu motornya, terus juga nggak tahu suaranya kayak gimana, masuk Arab di voice note mas. Jadi prediksi suara nggak bisa, cuma yang paling banyak besar kemungkinan dari macam-macam ya, kita pilah menjadi berapa bagian. Yang itu di bagian head itu banyak, ini terangkan yang ini di bagian tengah, mesin tengah, bagian blok dan juga crank tengah, di bagian transmisi sama askrek bagian kanan, bagian kiri. Kebetulan untuk pembahasan kali ini saya akan bahas yang di area head karena ini yang paling banyak dan paling sering dari teman-teman yang atau keluhan dari teman-teman. Menikmati alam mas. Kuwi sopo biru-biru ning nguri? Waduh. Turu. Hei, kuwi turu. Kuwi tangi bukra. Ungkose yo. Wis. Iki ae. Kene iki, tunggu kene iki. Biar lebih jelas. Kene. Kebetulan medianya adanya ini head kepunyaan GL ataupun juga GL Max sebangsa Tiger dan Pergelan. Karena di CB sendiri kan beda mas ya. Di CB itu noken asnya kan nggak pakai bearing ya, pakai bos-bosan. Nah, banyak yang membuat suara kemelicik. Yang pertama, bisa teman-teman sekalian saya buka ya, biar lebih detail. Tapi yang paling sering mas yo, yang paling sering ya ini. Aduh, agak wong. Apa Iki rombongan. Yo. Oke mas. Secara generalnya dibagi menjadi beberapa bagian nih mas. Sampeyan hitung dhewe lah pokoknya. Pertama di bagian noken as ya.
Di bagian noken as sendiri itu juga teman-teman perlu perhatikan. Yang pertama di bagian bearing yang 6203 terus yang 6003 nya ini perlu diperhatikan. Monggo teman-teman bisa dicek sendiri kepunyaan motornya yang kalau pas lagi bongkar itu oblak kepura mas. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua di bagian noken itu titik sentuh mas ya. Titik sentuh temlar ataupun juga pelatuknya ini ada yang nyentuh apa enggak. Nah, makanya di sini pentingnya mendayal. Teman-teman kalau punya dial, nah bisa didayal sendiri. Kalau enggak ada, ya bawa ke bengkel aja mas, mau didayal. Nah, seumpama teman-teman beli noken as racing ataupun juga noken as aftermarket ataupun juga di manalah di tempat bengkel. Nah, tiba-tiba motornya masih standar ataupun juga sudah bore up, stroke up. Nah, tapi kok dikasih noken malah tambah kemelicik. Nah, bisa jadi bisa dari ininya, bearingnya nggak center ataupun juga bukan nggak center ya, oblak. Terus posisi ini, nah, juga pengaruh mas, posisi top ini kan. Nah, makanya saya pernah buat itu di Instagram ya, bisa dilihat. Ada timing, gear timing kadang saya lubangin. Kok master touring ya? Waduh, masternya tak gowo. Jadi bautnya kan kadang saya geser-geser kayak gini tuh tujuannya untuk apa? Ambil titik tengahnya. Ataupun juga semuanya yang suka herek, yang suka jengat-jengat itu mas ya. Kadang saya majukan untuk ambil untuk titik angkatan pertama itu biar lebih cepat gitu mas ya. Nah, cuma harus mengimbangi dengan pengapian ataupun juga pengen yang panjang-panjang tuh nafasnya ya geser ke belakang. Nah, kalau ada dial pasti lebih jelas. Setelah itu sering noken sudah ya. Sekarang di bagian headnya. Habis ini saya terangkan di bagian titik sentuhnya. Untuk di bagian head sendiri teman-teman juga perlu ketahui. Nah, selain di bearingnya sudah baru tapi kok macak mas. Di sini mas letaknya. Nah, kadang ini mas. Ini enggak presisi mas, enggak center mas. Kalau enggak center ya wis mulai oblak mas. Tuh. Nah, di bagian house bearingnya yang 6203 sama 6003 ini itu mengalami keausan. Jadi teman-teman perlu menggarisbawahi banyak suara-suara itu ya. Itu termasuk suara hatiku. Setelah itu apa mas ya? Ini di bagian klep mas. Di bagian klep sendiri itu teman-teman kadang tidak memperhatikan bahwa bos klepnya yang sudah mulai aus juga itu bisa. Terus yang ke berapa ya pokoknya. Terus di bagian ini pirnya mas, pir klepnya itu kadang bisa mati langkah ataupun juga terlalu padat bisa. Terus atau bos klepnya itu bos klep yang panjang masih standar, sedangkan punya teman-teman yang dipasang noken kem-keman dengan lift tinggi, overlap tinggi, otomatis ya akan mati langkah. Kalau nggak mati langkah, seal klep gampang kena topi klepnya ini mas ya, kena topi klep, akhirnya gampang beluk. Apa beluk? Beluk. Berasap. Gampang mengasap mas. Mengasap. Gampang berasap. Nah, jadi seperti itu. Selain itu ini mas, melihat overlap. Makanya pentingnya mendayal pakai busur. Ya penting. Nah, kalau nggak ada dial gimana mas? Ambil kop kalian terus lalu tinggalkan, yuk kita ngopi bareng bersama. Kak mas, gini cara mas ya. Sekaligus kita terangkan masalah titik sentuh noken asnya. Nah, mumpung bolong kan enak, iso diinceng mas. Iso inceng-incengan. Oke, yuk man, lanjut mana? Man, ono sponsor. Nah, kebetulan sudah saya rakit. Nah, kita melihat titik sentuh. Sebelum melihat titik sentuh
noken as ataupun juga melihat rata enggaknya ataupun juga melihat overlap, 10 garis bawahi, teman-teman harus memperhatikan ketika beli noken as racing ataupun juga noken as di mana-mana. Tanyakan ke mekaniknya, tanyakan atau ke pembuatnya, bisa melihat tabelnya. Itu ada tabelnya kan, ada overlapnya berapa, terus durasinya berapa, durasi noken as in, durasi noken as X, durasi semuanya, LSA nya berapa, itu sudah ada. Nah, kira-kira dengan posisi klep yang dipakai teman-teman ataupun juga masih klep standar atau juga sudah pakai klep besar tapi enggak apa ya, enggak di sudut, tidak merubah sudut. Nah, teman-teman perlu diperhatikan itu semuanya biar enggak seperti ini. Nah, terkadang teman-teman bisa kayak gini ketika sudah terlanjur beli noken as racing. Nah, ternyata profilnya yang dipasang profil noken as yang tipe RRA 20 ataupun juga yang RRA 17. Nah, seharusnya ini RRA 20. Ternyata saya pasang pakai RRA 17 ataupun juga yang pakai pelatuk biasa, bukan tipe roller ya. Terus ternyata overlapnya terlalu tinggi, liftnya terlalu tinggi ataupun juga overlapnya jadi seperti ini. Sedangkan ini klipnya sudah ukuran diameter 3429. Ketika lift tingginya ketika pas overlap dia akan mengalami seperti ini. Makanya kadang motor langsung kasar ataupun bisa loss kompresi, Mas. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini ketika pas posisi overlap ini terlalu tinggi overlapnya, Mas. Ini pendek karena ini sudah pakai 3429 tapi tidak di sudut. Sedangkan pakai noken asnya, noken as yang lift tinggi ataupun juga overlapnya tinggi juga, jadi nggak mampu. Noken as yang lift tinggi ataupun juga overlapnya tinggi juga, jadi nggak mampu. Kalau pakai standar bisa, tapi pedamu nggak melayu, Mas. Sedangkan DE wis kebanteran, arep godak pedamu standar. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus melihat dari titik sentuhnya di sini, Mas ya. Ataupun juga kita lihat ada yang enggak rata apa enggak. Makanya fungsinya mau saya lubangi seperti ini untuk ngecek. Nanti kalau ada yang enggak rata, kita dikencengi angil. Dikencengi, dikencangkan, diseretkan ya. Sereten. Disereti, Mas. Bola. Nah, kita lihat, Mas. Kan ini yang in bagian klep ini klep X. Nah, kita lihat RRA-nya. Tapi perlu perhatikan teman-teman pakai fuller dulu. Kalau bisa pakai feeling boleh, tapi harus feeling good, Mas. Kalau feeling bad, yo modern gak presisi mana, Mas. Dia harus feeling good. Remuk motor mat guru-guru gak presisi. Ora feeling ora pas. Nyetel kelep ambrol brodol beda, Mas. Nah, ini pakai fuller. Nah, kita lihat dari titik sentuh tuh. Nah, titik sentuh itu loh. Titik sentuh ini ya. Ketika ini saya putar loh, Mas. Diputar. Tuh angkatan pertama. Nah, tuh. Sebelum angkatan pertama, Mas, titik sentuh, Mas. Nah, ini rata semuanya, Mas. Nah, ini yang in kan. Sorry, yang X ini. Karena berputarnya kebalikan arah jarum jam iki lho. Sing munyer-munyer itu loh. Nah, ya ini udah terlalu seret nih sebenarnya. Kita lihat ratanya enggak, rata apa enggak gitu. Nah, dari awal dimulai akhir sampai ke titik sentuh sampai ke angkatan pertama. Dia presisi, berarti nokennya jos, Mas. Kudune aku nggowo ngono, Mas. Nggo noken asing brodol, ternyata yo gak nganu, lali ya. Terus setelah itu kalau sudah gak ada yang ya maksudnya ada yang gak rata, ya teman-teman wajib menggerus ulang. Kalau Mas ya udah rata semuanya, ya langsung pasang aja, guys yo. Setelah itu sudah ya. Ini tinggi liftnya berapa ya, saya lupa. Master, tuh lihat overlap terlalu tinggi. Wow, overlap keduren. Apa liftnya terlalu tinggi.
Lu tukuk lamping. Abot le. Ini liftnya terlalu tinggi, sedangkan klepnya jeduk seker ya. Aduh. Loro le. Kenapa? Sakit. Kejeduk. Jadi intinya seperti itu. Mencari masalah suara yang sering terjadi. Kalau awal-awal kan kadang aman-aman saja, beli noken aman. Tapi lama-lama kan kadang jangka 1 bulan kan sudah mulai kemeracak mas. Kompresi gitu. Jangan asal beli noken as. Bukannya saya melarang beli noken as. Malah saya mewajibkan mas beli noken as sesuai kebutuhan. Nek kebutuhanmu mek gawe ngelenceh. Nek kebutuhanmu cuma buat touringan, ya cari yang spek touring. Kalau kebutuhanmu untuk ke pasar, yo standaran wae mas. Tapi yo standar nggih ngantuk mas. Standar bikin ngantuk. Nah, kalau kebutuhannya kanggo godak DE sing banter, ya tuku sing gerek. Gitu loh. Tapi harus disesuaikan dengan speknya, dengan diameter piston berapa, terus rasio kompresinya berapa. Setelah itu cowakan klepnya jeruknya dalamnya berapa, mohon dimaklumi bahasa Indonesia ra lulus. Bahasa Inggris lancar ini jadi ngomong. Nah jadi perlu diperhatikan, sesuaikan spek dari motor teman-teman. Tapi yo kayak apa banter-banter tuh mas? Rawani banter kok. Kan eman-eman, mending duit dicelengi kayak tuku bensin. Saya kira seperti itu. Mungkin kalau mau ditanyakan, ada yang boleh ditanyakan ataupun juga pengen menambahkan ada sesuatu yang kurang dari yang saya terangkan ini. Nah, teman-teman bisa di kolom komentar. Jadi saya tidak menggurui ya teman-teman. Intinya saya akan berbagi yang sudah saya lakukan, bagi pengalaman juga ya kan, intinya berbagi pengalaman. Juga teman-teman bukan niat menggurui, kalaupun juga sudah ada yang master yang senior, monggo tulis di kolom komentar. Jadi jangan beri masalah tanpa solusi, mending nambah gadaian. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum. Emang sih. Salam lestari. Wae mangan. Mangan sih. Ki aku wae mangan. Loh, Hah? Yo mangan. Mada. iki ning ndi to jane iki? Kok Oh iya ya lali ya. iki kok mending akeh wong. View-nya terlalu ekstrim ya begitu. Sik. Kemarin view-nya di bengkel terus Mas ya. Yuk ke sini. Iki lho. Oke. Ki opo iki? Halo guys, selamat pagi. Ada suatu hal indah yang perlu kita wajib dipertontonkan mas. Selain wajah cantikmu, sing lontong-lontong, ya, itu mas indah mas. Wah. Apa itu? Wah, elek. Sik dijawab sik, iki ning ndi iki? Kok koyo wong ilang iki. Gak bene. Kenapa? Tak kayak koordinat ya mas yo. Yuk makan yuk. Yuk makan. Makan kak. Duh, masih arep Bali toh? Waduh. Bali. Waduh, Bali. Aduh ya. Bali. Mulai. Wes, mangan. Mangan. Waktunya sarapan pagi. Oke, sarapan ora? Sing masak sapa? Allah. Iki kakake sing cerewet, masih menengan. Tepak toh. Kak gosong lho. Enggak apa-apa, enak. Sarapan 4 sehat 5 sempurna, daging ada sempurnanya. Kurang tampo DE kok, kurang sempurna. Kurang sempurna. Buah ada. Yuk makan. Makan. DE. Speaking. Bentar tuh. Ya madang sik kok malah diringkesi. Ora mangan. Lesu. Ngelih.